Prime, podcast for curious mind. Hai, kamu sedang dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Siapa nih yang pernah kecanduan belanja overspending sampai tuh mempertaruhkan masa depan gak pakai budget kan? Atau ada yang terlalu pelit sama diri sendiri seakan-akan uang itu harus disimpan rapat-rapat dan merasa bersalah tiap kali spending sesuatu untuk diri sendiri. Nah, bisa jadi itu salah satu indikasi kamu punya trauma finansial. Kalau lama dibiarin, masalah ini bisa berpengaruh ke keadaan keuangan kamu, dan yang terburuk kalau sudah berkeluarga, trauma ini bisa aja diwariskan ke anak. Gak mau dong anak kita mengalami trauma yang sama. Nah, untuk ngebahas soal cara keluar dari trauma financial, saya udah undang Certified Financial Planner sekaligus praktisi NLP yang juga founder keloladuit.id, Stella Maxda. Langsung aja yuk kita bahas di Uang Bicara. Teman-teman, Uang Bicara, kita ketemu lagi. Kali ini ngobrolin soal uang, tapi dengan dimensi yang lebih kompleks lagi, yaitu soal financial trauma. Gimana sih kita tahu kita tuh ada financial trauma yang mungkin masih membelenggu kita. Mungkin kita gak sadar, mungkin kita sadar tapi kita gak tahu gimana cara kita bisa berdamai dengan itu dan tidak tercekram lagi dengan efeknya financial trauma ini kayak gitu. Nah, langsung aja kita ngobrol dengan Stella Maxda, CFP dari keloladuit.id, dan beliau juga memang seorang praktisi NLP, betul ya? Ya, betul Mbak Alin. Baik, mungkin ada beberapa dari aspek NLP juga nih yang bisa dieksplor seperti itu untuk bisa mengatasi financial trauma. Halo Stella Maxda, apa kabar? Baik, Iya. Apa kabar Mbak Alin? Baik, makasih waktunya ya. Oke. Iya, secara umum dulu sih apa sih financial trauma nih kalau menurut Stella? Oke, jadi financial trauma ya, trauma keuangan begitu kan ya Mbak Alin. Sebenarnya bisa dibilang trauma keuangan ini adalah sebuah istilah. Istilah di mana dia itu merujuk kepada tekanan emosional, di mana tekanan emosional ini terjadi karena masalah-masalah keuangan yang signifikan. Jadi apa sih sebenarnya kan kalau dibilang masalah keuangan tuh semua orang mungkin akan menghadapi ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi ini masalah keuangan yang signifikan. Contohnya apa nih? Yang paling banyak nih ya saya hadapi, saya lihat gitu kan di luar sana adalah kebangkrutan misalnya. Kebangkrutan atau misalnya orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dan dibilang tadi sudah saya katakan bahwa ini yang signifikan. Artinya apa? Orang yang mungkin punya pekerjaan yang baik, posisinya baik, atau bisnisnya lancar nih kayaknya, aduh pokoknya aman deh. Secara income dia masuk terus, dia punya life goals yang sudah dia rancangkan, dan dia merasa percaya bahwa dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya bisa mewujudkan itu semua. Nah, tiba-tiba karena situasi darurat satu dan lain hal, bisnisnya gulung tikar, bangkrut. Atau dia karena satu dan lain hal dia kena PHK. Sehingga hal-hal seperti ini bisa mengguncang menjadi sebuah tekanan emosional yang bisa mengakibatkan trauma keuangan. Tapi nggak cuma itu aja sih Mbak Alin. Ada lagi misalnya banyak lah ya di luar sana kasus orang punya hutang tapi nggak terbayarkan. Iya. Betul ya. Padahal kalau kita lihat lagi nih ya, punya hutang itu sebenarnya bertemu dengan dua hal. Iya. Kesempitan dan kesempatan. Kenapa gitu kan? Kalau kesempitan mungkin dia memang ada defisit keuangan gitu kan. Dia memang harus mau gak mau berhutang. Iya. Tetapi sebenarnya orang berhutang tuh bisa jadi karena bertemu dengan kesempatan. Iya. Misalnya dia ngelihat ada peluang-peluang, entah usaha atau ada cuan tuh di situ. Akhirnya dia berhutang nih. Nah, sehingga seseorang perlu gak cukup cerdas aja, perlu bijak. Bisa nggak nih ngambil hutang? Jangan sampai dia mengambil hutang, ternyata yang kesempatan tadi di luar ekspektasinya nih, sehingga akhirnya justru dia tidak bisa membayar hutang tersebut. Terjadilah tekanan emosional lagi. Atau yang banyak juga adalah investasi. Uangnya hilang karena apa? Terlanjur dimasukkan investasi dalam jumlah besar padahal hanya FOMO misalnya gitu. Atau akhirnya masuk ke investasi bodong. Sehingga akhirnya
itu tadi ya, stres, tekanan keuangan, dan itu tadi 4 hal tadi yang bisa dibilang paling banyak sih yang menyebabkan trauma keuangan. Dan ini bisa jadi yang mengalami kebangkrutan orang tuanya tapi anaknya yang kena financial trauma ya. Orang tuanya yang misalnya terlalu spekulatif, berinvestasi atau trading atau terkena investasi bodong, akhirnya anaknya yang kena financial trauma. Kemudian bisa juga orang tuanya berhutang, ada debt collector datang ke rumah, anaknya yang financial trauma. Betul banget, betul banget. Nah kemudian gimana sih kalau misalnya kita tuh bisa memahami atau menyadari ternyata ada jejak-jejak financial trauma yang mencengkeram kita, yang akhirnya membuat kita tuh tidak bisa optimal untuk rezeki kita maupun mengelola rezeki kita. Oke, jadi ketika kalau sudah menyadari sebenarnya itu poin plus nih. Karena lebih banyak orang di luar sana kadang dia tidak menyadari bahwa ada masalah dalam dirinya. Iya. Betul nggak Mbak Lin? Jadi dia merasa baik-baik aja gitu, padahal tidak sedang baik-baik aja. Tapi ketika seseorang sudah memahami, yang maksudnya, oh ternyata ada sesuatu nih dalam diriku. Nah itu ada metode SMART tuh Mbak Lin. Apa nih SMART gitu kan? Seseorang pertama perlu menyadari dulu, sadar gitu kan. Sadar bahwa oh ya mungkin memang saya lagi berada dalam sebuah masalah keuangan. Dia perlu menyadari dan akhirnya menerima. Lalu yang kedua adalah tadi S kan, M-nya apa? Mau. Dia perlu mau. Udah tahu, udah sadar, dia perlu mau. Mau bangkit nggak nih? Atau jangan-jangan dia sadar tapi akhirnya masa bodoh aja deh, biarin aja deh. Kan bisa jadi ya seperti itu. Lalu A-nya apa nih? A-nya itu adalah atur. Dia sudah tahu masalahnya, dia perlu mengatur ini masalahnya. Oke, duduk dengan dirinya sendiri mungkin ya. Dia mengatur, mengevaluasi akar masalahnya apa sih? Sebenarnya kenapa sih masalah ini bisa terjadi? Nah, lalu selanjutnya adalah R, rancang. Dia perlu merencanakan. Actionnya apa nih? Dia perlu merencanakan. Sehingga dalam hal ini orang perlu belajar personal finance juga. Makanya sekarang literasi keuangan digencarkan ya, Malin, di mana-mana, karena orang perlu belajar, punya skill. Karena literasi keuangan, ilmu tentang keuangan itu sebenarnya adalah life skill, di mana semua orang sebenarnya perlu memilikinya. Sehingga ketika dia akhirnya mulai merancang atau merencanakan, tentunya dia perlu punya ilmu ini, basic-basicnya lah ya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah T, terapkan. Apa yang sudah dirancang tadi ya diterapkan. Ketika dia terlalu mungkin berat atau mungkin belum pede nih, dia bisa bertemu dengan profesional yang tentunya berkualitas dan relevan di bidangnya. Sehingga akhirnya bisa membantu dia mungkin dari mulai menyadari tadi, sadar, lalu dia mendorong supaya kemauannya ada, tekadnya untuk keluar dari masalahnya ada, lalu mengevaluasi, merancang sehingga akhirnya bisa how to actionnya gimana. Itu sih Mbak Lin. Oke, menarik sekali. Nah kalau menurut Mbak Stella, ini seperti apa sih cerminan mereka yang masih punya financial trauma ini ke perilaku keuangan mereka atau ke pengaturan keuangan mereka? Pengaturan keuangan, oke. Tentu saja sadar tidak sadar ketika seseorang punya trauma ya. Sebenarnya trauma apapun itu rata-rata orang pasti berlebihan. Berlebihan dalam hal apa? Dia ketakutan, dia cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, atau bahkan mungkin rasa malu. Karena kita lihat adalah sebenarnya gini, seringkali kondisinya sama nih Mbak Alin, kondisinya sama-sama dia bangkrut, kondisinya sama-sama dia kehilangan pekerjaan, kondisinya misalnya sama-sama terlilit hutang. Tapi orang yang tahu masalahnya dan dia tidak terkena trauma, dia sebenarnya oke, nggak apa-apa, dia akan lebih meresponnya itu akan lebih mudah. Tetapi orang yang terkena trauma akhirnya hal-hal tadi membelenggu dia. Benar ya? Nah, ini lucu. Ditemukan adalah lucu bahwa itu bisa perilakunya menjadi ke kanan dan ke kiri. Dalam artian apa? Kutub yang ekstrim. Kutub yang ekstrim dalam artian seperti ini. Tentunya itu mengarah ke sesuatu hal yang gak sehat ya. Jadi ada orang yang untuk mengatasi kecemasannya, ketakutannya atau rasa malunya, dia justru melakukan pengeluaran keuangan yang jor-joran. Jadi mungkin daripada aku takut udahlah aku belanja aja, atau mungkin karena dia malu terlihat bangkrut atau apa, kadang-kadang dia malah kompensasinya ya. Oh iya. Ya, kompensasinya justru dengan aku baik-baik saja kok,
dia malah menyalahgunakan dengan kartu kredit, atau bahkan udah keuangannya parah banget dia pinjem nih. Jadi over. Nah itu kutub yang ke satu ya, kutub satunya. Tapi ada juga hasil dari trauma ini yang menyebabkan dia akhirnya sangat menggenggam erat uangnya. Jadi ada orang yang menjadi over, ada orang yang over, tadi kan overspending ya, yang satunya jadi overthinking dan dia akhirnya sangat-sangat menggenggam erat uangnya. Underspending, nggak bisa menikmati apa yang harusnya dia bisa nikmati gitu. Betul. Jadi akhirnya dia malah jadi bukannya hemat, tapi di ranah akhirnya pelit dan kayak ya aneh aja kan. Akhirnya dia bener-bener mau keluar uang sedikit pun mikirnya luar biasa gitu. Nah jadi perilaku-perilaku ini bisa jadi akan muncul ketika seseorang itu terkena trauma finansial ini. Itu tadi Certified Financial Planner Stella Maxda yang udah jelasin soal apa aja sih yang bisa jadi penyebab trauma finansial. Masih ada bahasan lain nih di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Uang Bicara. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi ngomongin soal lepas dari trauma finansial bareng founder keloladuit.id Stella Maxda. Kita lanjut lagi yuk. Gimana caranya untuk biar kita sebagai orang tua dulu nih ya, seandainya kita punya trauma finansial atau lagi menghadapi kesulitan finansial, itu kita bisa mengatasinya tanpa membawa pengaruh buruk untuk anak kita yang lasting effect nanti sampai dia besar. Oke, jadi kita sebagai orang tua bertepatan, kita berdua orang tua juga. Memang parents juga nih. Jadi ada 3 hal nih, Mbak Alin. Yang pertama adalah memberikan anak perasaan aman. Memberikan anak perasaan aman dalam artian gimana? Kita perlu memberikan waktu berbicara kepada anak, dan dengan cara seperti apa? Jadi ketika memang masalah keuangan itu terjadi di keluarga dan anak pasti menyaksikannya, karena mungkin tentunya akan berdampak ya kepada si anak. Orang tua suka nggak ngasih tahu anak, tapi anak sebenarnya membau ini ada sesuatu gitu. Betul. Justru dari situ kita perlu memberikan dukungan kepada anak dan memberikan statement-statement yang memberikan jaminan sebenarnya. Jaminan bahwa papa mama sebagai orang tua kita akan melakukan yang terbaik untuk keluar dari masalah keuangan ini. Jadi tenanglah nak, papa mama pasti melakukan yang terbaik untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Dan justru ini menjadi waktu yang tepat untuk memperlihatkan atau memberikan pemahaman kepada anak bahwa masalah keuangan, tantangan keuangan itu selalu berpotensi hadir. Sehingga ketika nantinya kamu terbentur nih dengan tantangan atau masalah keuangan, lihatlah, keluarga selalu ada dan saling mendukung. Nah, jadi dia merasa punya rasa aman. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah saat yang tepat. Justru saat yang tepat untuk memberikan nilai-nilai kepada anak tentang non-material. Seperti keluarga, persahabatan, kebahagiaan yang tidak selalu bergantung kepada uang. Bahwa kebahagiaan itu bisa ada bukan selalu karena uang yang banyak. Iya. Lalu yang ketiga adalah waktu yang tepat juga nih Mbak Alin untuk mengajak si anak itu justru merancang masa depannya. Merancang masa depannya, dia punya impiannya apa, life goals-nya apa. Lalu kita
dukung mereka, memberikan dukungan mereka. Ayo nak, bagaimana kamu bisa nantinya mewujudkan ini. Sehingga dengan hal ini harapannya adalah anak justru lebih fokus pada masa depannya dia. Dia punya harapan akan masa depannya dia. Dia mencari cara, strategi-strategi untuk supaya aku bisa mewujudkan sesuatu, dan dia fokus pada sesuatu hal yang dalam kendali dia. Karena sebenarnya kan masalah keuangan itu bisa jadi terjadi di luar kendali kita. Tetapi dengan seperti ini, anak justru lebih fokus pada hal-hal yang ada dalam kendalinya dia. Itu 3 hal ketika kita jadi orang tua ya, Mbak Alin ya. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita versi kecil pernah mengalami, ternyata kita ada financial trauma ya yang kita alami misalnya di masa kecil. Nah, kalau misalnya kita sadar ini masih terbawa setelah besar, apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama kita perlu akhirnya menyadari ya bahwa justru ini kita bisa menggunakan ini. Jadi kalau saya bilang accept and utilize. Oke. Jadi terima dulu dan gunakan ini untuk hal-hal yang lebih baik. Dalam artian kita belajar dari orang tua kita. Apalagi mungkin untuk bisa jadi kasusnya adalah dia belum punya anak, atau yang kedua sudah punya anak juga gitu kan. Kalau belum punya anak ada waktu nih sebenarnya ya untuk healing ya. Iya benar. Jadi dia menyadari dan itu waktu yang tepat untuk dia akhirnya oke, aku harus keluar. Tadi metode SMART tadi akhirnya bisa digunakan tadi ya Mbak Alin. Jadi dia perlu merencanakan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dia sudah punya anak, berarti dia perlu belajar nih dari kejadian yang sebelumnya. Sehingga akhirnya poin yang utama memang menyadari itu tadi. Bagaimana akhirnya dia menyadari kondisinya dan dia perlu berdamai dan akhirnya menggunakan itu semua, segala mungkin perasaannya, memorinya, kenangannya tentang itu justru untuk merancang menjadi hal yang konstruktif. Nah itu sih mungkin Mbak Alin. Oke, kalau misalnya kapan sih ini memang perlu ketemu sama professional help, baik misalnya dari profesional baik di bidang psikologi maupun di bidang keuangan. Kapan kita kayaknya oke, you cannot handle this alone, you need professional help. Kayak gitu kapan sih Mbak? Ya, ketika misalnya akhirnya dia tadi kan perilakunya biasanya ya cenderung menyimpang. Kalau dia betul-betul sudah melakukan pengeluaran yang gila-gilaan, jor-joran, jadi nggak bisa mengendalikan lagi. Itu kan bahaya juga ya. Akhirnya bisa rentetannya bukannya semakin membaik tapi justru semakin panjang dan memperparah. Dia perlu bisa datang ke profesional. Biasanya karena hal itu tuh biasanya mereka itu jadi impulsif buying. Atau kalau enggak penyalahgunaan kartu kredit itu sering kali terjadi. Atau yang tadi dia pinjam untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Nggak esensial tapi akhirnya banyak utangnya numpuk. Lalu selain itu dia itu misalnya produktivitasnya menurun. Jadi seringkali karena kecemasannya yang berlarut-larut, ketakutannya atau mungkin insecure banget nih, akhirnya produktivitasnya menurun. Jadi padahal untuk keluar dari masalah keuangan ya kita perlu produktif juga dong. Betul. Nah itu menjadi hal yang ibaratnya indikator lah ya, yang kita memang perlu nih bertemu dengan profesional yang memang bisa membantu dia. Kemudian kalau misalnya kita lihat kayaknya pasangan kita nih masih sangat terpengaruh atau terjerat efek financial trauma dia dari masa kecil. Ya. Kita bisa ngapain sih? Pasangan yang memiliki trauma itu perlu bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, itu menjadi salah satu kunci. Jadi, ketika ada masalah ini, perasaanmu gimana sih? Gitu. Sehingga dia akhirnya harapannya nih ya, mungkin di awal-awal belum tentu dia bisa mengungkapkan perasaannya. Tetapi ketika itu dilakukan terus-menerus dari hal-hal yang kecil sampai yang besar tentunya, itu akan melatih orang tersebut yang mungkin punya pasangan yang punya trauma tadi untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, ini sebenarnya salah satu healing juga. Dia bisa mengungkapkan ada perasaan-perasaan, termasuk nantinya mungkin dia akan bercerita tentang trauma masa lalunya. Nah, ini seringkali kan tidak terselesaikan karena itu kayak mengendap ya Mbak Alin ya. Jadi terungkap, nggak dikomunikasikan. Iya, jadi sedangkan kalau kita tanya dulu ada apa, belum tentu dia langsung keluar. Tapi justru dengan diskusi hal yang sekarang yang mereka hadapi, itu akan memicu untuk akhirnya harapannya bisa keluar perasaannya seperti apa
Nah, lalu yang kedua adalah kita perlu duduk bareng dan merencanakan. Jadi merencanakan dalam artinya, ayo kita rencanakan. Jadi kita ajak pasangan itu tetap. Jadi seringkali kalau di luar sana, ini pasanganku nggak ini nih, dia overspending, dia underspending, akhirnya masa bodoh dan dia pegang erat keuangannya sehingga akhirnya tidak menyembuhkan. Tapi justru dengan seperti ini harusnya kita justru melibatkan. Yuk kita punya tujuan jangka panjang apa sih? Kita punya tujuan jangka pendek apa sih? Bagaimana nih kita bisa mewujudkannya? Jadi justru dilibatkan. Dilibatkan, harapannya ya itu bisa akan lebih baik karena obrolan komunikasi terutama dengan pasangan itu sebenarnya yang justru hal pertama ya yang perlu dilakukan ketika sebelum ketika misalnya akhirnya dia menyadari memang ya udah memang perlu ke profesional ya, tapi sebenarnya pendekatan yang sensitif, perhatian yang besar untuk pasangan dengan cara berdiskusi dan duduk bareng merencanakan ini semua adalah jurus ampuh lah ya. Betul, karena kalau tanpa kayak gitu kan dia juga misalnya kita ajak untuk konsultasi ke profesional juga belum tentu mau. Betul. Denial pasti kalau misalnya belum terbuka hatinya untuk mengadres ini masalah gitu. Baik. Betul. Wah, boleh kasih closing statement untuk perbincangan kita pada hari ini nih Mbak Sela? Oke, jadi benar. Sebuah perjalanan keuangan itu pasti sangat-sangat panjang ya Mbak Alin ya. Tapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil itu selalu membawamu menjadi lebih dekat dengan kebebasan finansial dan kesehatan mental. Jadi tidak cuma kebebasan finansial tapi kesehatan mental, karena itu dua hal yang sebenarnya sangat berhubungan erat. Lalu tenang, kalian gak sendiri, bagaimana mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya, bagaimana dengan tekad yang kuat, bagaimana dengan betul-betul mengupayakan itu, pasti seseorang bisa mewujudkan life goals-nya. Dan terakhir adalah ringankan hati untuk menghubungi profesional yang tentunya relevan dan berkualitas ketika memang akhirnya teman-teman menyadari bahwa memang hal itu diperlukan. Itu tadi Certified Financial Planner yang juga founder keloladuit.id, Stella Maxda, yang udah jelasin dan kasih tips gimana bisa kita keluar dari trauma finansial. Semoga bahasan kali ini bisa bantu kita semua ya kalau ternyata ada indikasi punya trauma finansial. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide yang perlu banget kita bahas di podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan. Setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Dah!